Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, takmir masjid dan seluruh jamaah Masjid At-Taqwa Manuan Rejo Surabaya, serta seluruh pemirsa dimanapun antum berada, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah. Kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya, atas segala rahmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman ini kita semuanya bisa menghadiri panggilan Allah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, amal soleh kita, serta taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, insya Allah menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dipanjangkan usia kita. Ya Allah, diberkahi hidup kita, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesempurnaannya atas mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak orang yang beberapa yang memberikan statement-statement tentang Nabi kita yang mungkin kurang enak kita dengarkan, kurang nyaman kita menikmatinya, karena ada yang membandingkan dengan bapaknya, ada yang bayinya begini dan begitu. Ya, saya tidak terlalu dan kita juga tidak usah terlalu Bapak Ibu, tidak usah terlalu terpancing. Itu cara-cara untuk meliberalkan agama kita. Ya, jadi kita ingat di dalam surah Al-Ahzab ayat 40 ya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, kan begitu. Nabi Muhammad itu bukan bapak-bapak kita, ya. Jadi bukan bapak-bapak kita, apalagi dibandingkan dengan bapak kita, sangat-sangat jauh. Dan memang tidak bisa dibandingkan, ya, tidak bisa dibandingkan. Kapasitasnya berbeda, ya, intensitasnya berbeda, substansinya juga berbeda. Walaupun juga kita tidak boleh kemudian memungkiri bahwa kalau kemudian harus memuliakan, menghormati para pahlawan, itu wajib bagi kita. Bahkan kita kan sering mendoakan kan Pak ya, mengheningkan cipta, kita doakan para pahlawan kita karena memang mereka berjasa pada bangsa ini. Itu. Bahkan kita doakan itu dengan diawali dengan bacaan sholawat kan. Itu menggambarkan bahwa kita peduli kepada mereka, tapi tidak harus dibanding-bandingkan. Gitu. Kalau ibu-ibu itu kalau suka lagunya Iis Dahlia, ya kan? Apakah wanita ditakdirkan untuk dibanding-bandingkan itu kan ya? Itu lain gitu loh. Itu Rasulullah. Makanya walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi Rasulullah itu adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, pamungkas para nabi. Bahkan disebutkan itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Nah, kan wajar sebagai seorang pemimpin nabi dan rasul kemudian Allah memberikan kelebihan-kelebihan tersendiri. Maka ada satu statement di satu syair itu ya,
Kata Mutiara Hikmah itu, Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Muhammad itu memang manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasanya. Dan tujuannya apa? Agar kita menghormati Rasulullah itu sekedar memuliakan beliau sebagai hamba Allah yang paling mulia, tidak sampai mengkultuskan beliau, kan begitu. Makanya di akhir surah Kahfi sendiri kan disebutkan, Qul innama ana basyarum mislukum, kan begitu. Katakan Muhammad, saya ini manusia biasa seperti kalian. Tapi kan Rasulullah diberi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tapi Rasulullah diberi wahyu, kan begitu. Lah wahyunya itu ya macam-macam, bisa jadi berupa mujizat keistimewaan beliau. Itu jamaah sekalian, sehingga ya kalau ada yang memberikan penjelasan-penjelasan yang mungkin kurang pas dengan perasaan kita, monggo kita, itu ujian kesabaran kita, ya Pak ya, kesabaran kita, kembali tantangan kita agar kita belajar sirah nabawiyah. Tadi saya lupa membawa contoh kitabnya, Pak. Saya punya kitab namanya Syama'ilun Nubuwah, ya, integralitas eksistensinya Rasulullah. Itu dalam satu kalimat itu disebutkan, ya, bahwa Rasulullah itu ahsanul khalqi khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu sebaik-baiknya ciptaan Allah, baik secara fisik maupun akhlak dan karakternya. Ya, bagaimana cara jalan beliau, semuanya diterangkan, Pak. Bentuk rambutnya bagaimana, ya, cara dahar beliau dan sebagainya. Itu semuanya dijelaskan. Itu menggambarkan bahwa Rasulullah memang punya spesifikasi tersendiri dibanding dengan manusia-manusia yang lainnya seperti kita. Nah, hadirin sekalian, ketika menyikapi seperti ini, monggo kita ingat di dalam Al-Ahzab juga ayat 50 sekian, ngapunten saya lupa ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Loh, Allah malaikat saja bersolawat kok, Pak. Bersolawat itu kan artinya kan memberikan pujian tersendiri, ya Pak ya. Bahkan di dalam surah Al-Qalam itu ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sudah pakai inna itu kan sesungguhnya, Pak. Innaka la'ala, pakai lam juga, lam qasam. Jadi Allah itu bersumpah sungguh-sungguh tidak ada yang paling mulia akhlaknya yang sangat agung kecuali Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa? Kata Aisyah, karena khuluquhul Quran, karena akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Ini jamaah sekalian, sehingga Allah dan malaikatnya saja yusholluna 'alan nabi, membaca sholawat kepada Rasulullah. Maka kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, kan begitu, gitu. Maka orang beriman, yuk kula jenengan bersolawat kepada Rasulullah. Sholawat itu artinya mendoakan rahmat ta'zim yang tujuannya kula jenengan menghormati, memuji beliau. Tapi kenapa ketika Allah dan malaikat, dalam konteksnya Allah dan malaikat ini hanya yusholluna 'ala nabi, ketika merintahkan kepada orang beriman lalu ditambahi dengan wasallimu. Artinya begini, di samping kita mendoakan rahmat ta'zim juga mendoakan keselamatan. Itu juga pesan secara tersirat kepada kita bahwa selamatkan diri kita untuk memberikan komentar-komentar yang negatif terhadap Rasulullah. Itu karena Rasulullah itu al-maksum. Apa al-maksum itu? Terjaga, ya kan? Terjaga dari sifat-sifat tercela. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu gak terurus, biasanya kalau sama kakek itu biasanya nggak patek sayang. Salah, justru mbah niku malah saya biasanya lebih sayang daripada orang tuanya. Ya, umumnya malah seperti itu. Ya, makanya diceluk mbah niku lah tinggi tambah, Pak. Celukane mbah niku soalnya tinggi tambah. Bapak ibu mama papa nang kantor, ibu lah mbah sing pun pensiun sayang sama cucunya, kemana-mana dibawa. Wes ngerti nek putune gak doyan kopi lu dijak luar kop tak ada nih. Saking sayangin pada putune, Pak. Kadang-kadang mama papa marah-marah, arek kok ngene-ngene. Bae mesti ngene, "Nduk aja ngono karo anake." Mesti ngoten. Gitu. Mulane di samping mbah sinonimnya adalah eyang. Kenapa kok eyang?
Eyalah tibake penuh kasih sayang ngoten. Niku mbah. Biasanya malah mulane anak niku biasanya lebih manja ketika ikut mbahnya daripada ikut orang tuanya. Pengalaman saya Bapak Ibu, ketika masih kecil itu, saya lebih dekat sama mbah saya daripada sama orang tua saya karena abah saya memang hanya ngaji saja, ngurusi santri-santri. Ibu saya ya paling yang ngurusi ini dan kadang-kadang dimarah-marahin gitu. Kalau sama mbah saya enak, di tidur gitu di lelo-lelo gitu. Sampai saya tahu artinya gundul pacul, suluk bathok, lir-lir itu dari mbah saya. Kadang-kadang kalau dimarahi gitu saya wadul gitu. Ya wis enak ya sabar ya Le gitu. Tak dongengi, didongengkan Pandhawa 5 iku apa. Ngono terus salah-salah sudah sinden ngoten niku, Pak. Karena ngantos sakniki melekat itu. Hanya saja mbah saya nggak bisa dalil ayatnya apa, hadisnya piye niku mboten. Nah inilah yang saya upayakan untuk saya kolaborasikan. Ngoten hadirin yang dimuliakan Allah. Ini satu gambaran bahwa Rasulullah itu kenapa kok lebih apa ya? Tapi bahkan Abu Thalib, ketika Rasulullah ikut bersama Abu Thalib itu, maunya sang paman ini Muhammad ini dimuliakan, disayangi. Mat wis kono aja lapo-lapo, pokoke butuh memangan, ngombe, ongkang-ongkang kaki ngoten. Tapi justru Rasulullah yang tidak mau. Rasulullah adalah seorang sosok yang mandiri, pribadi yang etos kerjanya kuat, sehingga walaupun kecil dia ingin kerja. Sampai akhirnya minta dibelikan kambing untuk digembala dan sebagainya. Itu seperti itu. Bukan berarti keleleran. Bahkan satu kesempatan ketemu dengan pendeta Buhairah, tokoh seorang Nasrani, ya kan? Ketemu dengan Nabi Muhammad kecil itu. Arek iki didelok. Kok kadoan iki. Arek iki kok gak biasa nih. Dicedheki, Pak. Ya Allah, didelok. Mulai dari dukur sampai ngisor sampai dukur. Loh, arek iki gak biasanya ini. Ini bukan anak sembarangan. Dibuka, Pak. Ternyata ada cap kenabian di antara walikat nih cara wong Jawa. Cara anu napa niku? Itu. Lha jenengmu sapa? Muhammad. Omahmu ndi? Mriko. Suku apa? Quraisy. Oh ya Allah. Nah, hati-hati ya gitu. Wis ndang mulai ae. Abu Thalib dipanggil, Abu Thalib, hati-hati dengan ponakanmu. Artinya apa? Sejak kecil dia sudah punya kelebihan. Beda. Lek putu kula jenengan apa? Le gegermu kok ana panune le. Itu jangan disamakan gitu loh. Ya, itulah hadirin. Jadi lalu kemudian ketika beliau sudah minta maaf ya sudah ini udah jangan cari-cari alasan pembenar dari kitab ini kitab itu karena itu hasil ijtihad para ulama itu sendiri. Kita kembalinya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun demikian sekali lagi ngapunten, ini saya sampaikan hanya sekedar untuk meluruskan pemahaman kita. Ya Bapak Ibu, sama sekali kita tidak membenci siapapun. Beliau kita akui tokoh nasional, gitu. Orang yang punya sukma itu belum tentu loh Pak. Kita aja enggak semua orang punya sukma itu. Tinggal kita ini sukmanya hidup apa mati kan begitu kan. Nah, itu aja gitu loh. Kita siapa? Kita juga ilmunya pas-pasan. Yang mengatakan itu kan juga seorang kiai terkenal, seorang gus terkenal. Enggak benci, cuman kan enggak ada salahnya kalau kemudian wadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin, saling mengingatkan sesama mukmin. Sehebat-hebatnya kiai kan manusia juga, gitu. Sehebat-hebatnya gus kan dia manusia juga. Walaupun kita juga harus menghormati. Oh, saya bisa seperti ini juga karena kiai saya kok, Pak. Makanya sama lagu ini sekarang ada ciri-ciri apal nih. Man ana laulakum. Siapalah diri kita tanpa panjenengan, para tokoh kita, para sesepuh kita. Takmir masjid ini Pak, tidak bisa kita remehkan. Baik yang sudah purna maupun yang barusan menjabat itu semuanya. Jadi dalam kita beribadah nggak ada namanya mantan, apalagi bekas itu tidak ada. Tidak ada. Bekas Nabi, bekas Tuhan itu tidak ada. Makanya man ana laulakum. Saya bisa tengah jenengan ini karena panjenengan Pak. Ya,
Ndak bisa saya terus nunggu dhewe nang kene ngomong dhewe, ceramah dhewe, ora ana jamaah jenenge minal gendengi wal sintini. Gitu loh Pak. Hadirin, maka saya menghormati betul sosok beliau, kiai-kiai saya, tokoh-tokoh kita, ya, tokoh bangsa, tokoh agama. Tapi yang namanya manusia mungkin tidak ada salahnya saling mengingatkan, ya, dan mudah-mudahan kita semuanya sama-sama suasana ini semakin teduh, bukan semakin gaduh, kan gitu ya Pak ya. Jadi seperti itu. Baik jamaah sekalian, kesimpulannya adalah ketika kita bersolawat kepada Rasulullah maka harus dinamis Pak. Mengkultuskan juga dilarang, ya, meremehkan juga tidak boleh. Jadi kita sebatas menghormati karena beliau namanya bersanding dengan Allah. Kita sholat tanpa membaca sholawat, ya kan? Sholat kita tidak sah. Itu yang harus kita perhatikan. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hikam kita. Masih makalah yang keempat, ya, arih nafsaka minat tadbiri fama qama bi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Bahasa-bahasanya memang bahasa puitis Pak ya. Jadi seperti apa, makanya di terjemahnya itu ada apa itu mutu manikam terjemah al-hikam seperti itu. Tidak tahu maksudnya apa itu. Artinya bahasanya itu penuh dengan mutiara, ya, puitis. Jadi arih nafsaka, santaikanlah, rehatkanlah dirimu. Minat tadbiri, dari merancang sesuatu dalam kehidupanmu, terutama urusan dunia, ya, merancang begini dan begitu itu, ya. Kenapa? Fama qama bi ghairuka anka, karena segala sesuatu yang direncanakan oleh selainmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, itu la taqum bihi li nafsik, ya, tidak akan mampu kita laksanakan untuk diri kita. Sehebat apapun kalau jenengan merencanakan, ya, itu pasti kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan. Kalau toh rencana kita sesuai dengan pelaksanaannya, atau pelaksanaan kita sesuai dengan rencana kita, itu semata-mata karena ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian. Makanya kemarin kita sudah membahas tentang bahwa at-tadbir itu kalau dilaksanakan dalam kehidupan kita itu termasuk sesuatu yang al-mazmum, Pak. Sesuatu yang tercela, ya. Jadi tadbirul mazmum yub'iduka, ya, au yuhjibuka anillah. Jadi sebuah perencanaan dalam hidup ini akan menjadi tercela, bahkan menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala ketika menghalangi kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas contohnya yang pertama, ya, yaitu merencanakan dunia atau akhirat kita, tapi seakan-akan kita memastikan hari ini jadwal saya subuh di At-Taqwa, nanti jam 8 di Pakal, jam 9.30 di Keputaran, nanti sore di Sidoarjo, nanti malam di Dukuh Pakis. Ini jadwal saya. Ngeten niki kok umpama kemudian saya pastikan ini hukumnya adalah haram, termasuk minal kafirin, Pak. Ya. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata ma'al jazmi wat tasmim, karena disertai dengan satu kepastian. Makanya ngapunten jenengan yang undang saya, jangan ini pasti datang ya Pak, gitu. Tolong jangan seperti itu. Karena kepastian itu miliknya Allah. Loh, cuma kok rencana pengajian, kadang arepe manten itu loh Pak, gitu. Undangan sudah tersebar, gitu. Sudah dipasang tenda biru. Mau delalah niku mantene ya mlayu ngono ya ono. Nek dereng jodone, gitu. Lah jodoh niku takdire Gusti Allah. Dan terus kula jenengan itu artinya nggih namung wayang niku nggih apa jare dalang kita ngobahne ngoten mawon. Jadi wayang itu aja kakean pola, aja kakean tingkah wis. Iku tok mawon. Nggih. Sini ki sing nomor kalih niku
tadbir untuk urusan dunia dan akhirat bihaulihi wa quwwati. Ya, bihaulihi wa quwwati. Jadi orang yang merencanakan sesuatu tapi meyakini bahwa rencana saya ini saya dasarkan dengan reka daya dan kekuatannya Allah. Ini masih lumayan. Yang ketiga, orang yang merencanakan tadbiru fi dunya wa ukhraha untuk urusan dunia dan akhiratnya disertai dengan insya Allah. Ini juga lumayan, tapi tetap tercela, Pak. Tetap tercela. Kenapa? Karena masih ada kita ini sok ngurus, sok ngatur urusan kula jenengan. Kecuali kalau memang begini, niat kita untuk ngatur, untuk merancang, untuk memplanning segala sesuatu ini semata-mata lil ubudiyah, untuk ibadah niku tok mawon pun. Lah nek wong ngono ora direncana terus piye, Pak? Gitu. Jenengan duwe anak wis wayahe kemerabi, ora dirabekno padahal ono sing nyenengi umpama. Wis kono le karepmu. Begitu ono ora usah golek dina wis kono babane kon wis. Lah kan ya repot ta, Pak. Ngoten. Jadi ada rencana, tapi rencana kita ini salah satu upaya ikhtiar lil ibadah, semata-mata untuk ibadah. Mulane krana niki untuk ibadah dalam Islam itu tidak boleh aneh-aneh, Pak. Nek enten dina nggih dina sing apik nggih. Sayyidul Ayyam hari Jumat niku tok mawon. Dene kok mboten nggih semua hari itu baik. Semua bulan baik, tidak ada bulan sial, tidak ada hari sial. Sing sial nggih kula jenengan itu. Kadang-kadang sok dadi wong sialan. Nah Allah mboten, semua itu baik. Ngoten lho. Makane ngate dihitung-hitung ya Bu ya. Siti karo Paijo, ngoten nggih. Paijo iki Jumat Kliwon. Lah sing Siti iki Ahad Legi gitu. Gara-gara pasaran niku Legi Pai upon Wagi Kliwon niku iso bahaya lho, Pak. Iso menggugurkan iman kula jenengan itu. Nggih. Jenengan untung orang Surabaya enggak hafal pasaran dino. Enten desa-desa niku masyaallah, Pak. Siji hitungan niku gegeran tenan calon besan niku. Ana sing batal gara-gara hitungane gak pas. Iki tuh siji iki bahaya iki. Aja diterusno le. Ngono iki. Jare sapa sih? Ya jare mbae. Jarene mbae. Dadi ora di pangeran, duwene mbae. Niku, Pak. Itu bahaya loh. Itu makanya ini maka kula jenengan insyaallah itu. Masih yang keempat ya, mana ya? Satu insyaallah nomor 2, nomor 3 bihauli wa quwwati. Sing nomor 3 ma'atadhi'il wajibat. Merencanakan sesuatu tapi tidak tidak mementingkan, tidak mengurus, tidak memikirkan untuk kewajiban-kewajiban ibadahnya. Kula jenengan badhe perjalanan ke Jakarta. Itu pertama kali yang dipikirkan adalah al-wajibat. Kewajiban kula jenengan napa? Minimal sholat lah, okay. Jangan sampai kula jenengan tidak ke Jakarta atau ke luar negeri naik pesawat atau kereta api, lah kok tidak mikir sholat, tidak mikir kewajiban. Akhirnya dengan berbagai macam alasan meremehkan ibadah sholat. Itu termasuk orang yang tadhi'il wajibat. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin sampai di sini. Termasuk kalau jenengan merencanakan mendirikan pabrik, membuka perusahaan, kerja di kantoran umpama nggih. Itu pertama kali yang kula jenengan pikirkan adalah bagaimana kita mengeluarkan sedekah atau zakat dari hasil yang akan kita raih itu. Itu yang bagus, Pak. Tapi kalau jenengan biasanya kan mboten, sing dihitung pertama kali napa, Pak? Gajinya, gitu. Sampai kerja nang di bank iki, gajine piro, mesti ngoten pertama kali. Mboten enten kok jenengan kerja wawancara terus ditakoni, zakate piro Mas? Mboten. Gitu. Lah nek cara kula sama takon ae zakate piro ngoten dhisik nek diwawancara. Ini gajinya kira-kira zakatnya berapa, Pak? Gitu. Nek zakatnya gede berarti otomatis gajine gede gitu ya, Pak. Ya, misalnya kok wah zakatnya ini 2,5 juta, berarti gaji ini berapa itu? Oh, 250 juta itu kan satu bulan. Ya, ngalah-ngalahi masih gede ya gajinya direktur
apa itu Garuda ya Pak ya? Di rute Garuda itu berapa itu? Sekitar 400 sampai 500 juta katanya. Itu aja masih menyelundupkan Harley Davidson loh Pak. Ya. Orang itu seperti itu Pak. Masya Allah. Makanya ini nanti akan kita bahas di Tadbir Al-Madmum yang berikutnya Pak. Ingkang nomor gangsal yaitu tadbiru syai'in minad dunya lid dunya ya kal istiksaril mal awil iftikhar. Jadi tadbiru syai'in minad dunya lid dunya, merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan duniawi untuk kepentingan duniawi. Panjenengan kagungan modal sekian miliar, direncanakan untuk modal mendirikan ini sekian miliar. Niku lid dunya, tadbiru syai'in minad dunya lid dunya. Bukan minad dunya lil akhirah. Kalau minad dunya lil akhirah ngeten, jenengan kagungan 1 miliar untuk bangun masjid At-Taqwa karena jamaahnya semakin banyak. Masya Allah, dan semangatnya juga semakin meningkat. Ini kalau datang semua nggak cukup ini lantai 2 ini, ya Pak ya. Misalnya seperti itu minat dunya lil akhirah namanya. Nah di sini minat dunya lid dunya tujuannya untuk apa? Lil istiksari wal iftikhar, untuk sekedar berbanyak-banyakan dan bermegah-megahan. Masya Allah. Ini sangat dibenci oleh Allah dan kehidupannya tidak barokah. Padahal ini yang terbanyak Pak. Umumnya manusia seperti itu. Alhaakumut takasur. Telah melalaikan kalian at-takasur. Kenapa takasur? Tidur di kasur. Kenapa kok tidur di kasur? Lah karena megah kan Pak. Orang kaya kan tidur di kasur. Itu nggak gelem tidur nang galar nang lantai betul buruk. Itu artinya orang yang lalai akibat at-takasur, bermegah-megahan. Tiang bermegah-megahan ngeten iki hatta zurtumul maqabir. Enggak akan ada berhentinya sebelum nanti ketemu dengan alam kubur. Ya. Makanya dalam satu hadis itu disebutkan lau anna ibni adama ya utiya ngaten nggih wadin yamla'u minadz zahabi ahabbu ilaihi saniyan. Anak Adam kula jenengan menungso niki tabiate ngeten. Seandainya Allah maringi kula jenengan satu lembah berupa emas. Ini apa Pak kira-kira? Cukup? Dereng. Mesti mereka arada sanian, masih mengendaki, wah kok ngene iki mau digawe 2 lembah dari emas. Jenengan kagungan duit 1 juta. Niku mesti membayangkan. Soalnya nanti niku duit 1 juta, makanya sing kok diurusno niku akeh macam-macam. Akhirnya apa? Menginginkan yang 2 juta. Duit 2 juta waktu niku duit 3 juta jadi ya lumayan. Umpama kok 5 juta jadi ya lumayan kena tinggi kredit minimal Agia atau Alia. Wes duwe Agia ngoten niku mengke sik arep malih. Ngene iki minimal sing rada gedhe lah. Avanza, syukur-syukur Innova. Mosok ya ini kok ina atau enak mbek ina anzalna kok. Iki menungso. Menungso niku ngoten niku. Dikai loro niku mangke nggih terus. Arada salisan dan seterusnya. Hatta ngono yasuddu jaufahu sehingga ditutup mulutnya, ditutup perutnya ardon dengan tanah. Alias sampai ke kematian itu baru. Ngapunten ini tabiatnya manusia pada umumnya. Makanya kula jenengan jangan sampai hanya merencanakan sesuatu itu dunia untuk dunia semata. Kenapa? Kalau hanya untuk dunia semata kita sangat rugi. Kita sangat rugi karena dunia ini kul mata'ud dunya qalil. Dunia itu hanya sedikit, Pak. Direwangi terus akhirnya lali akhiratnya kan bahaya, Pak. Apa enggak boleh merencanakan dunia untuk dunia? Boleh ketika dunia untuk dunia ini hanya sekedar
wasilah. Ya Allah, muga-muga duwe mobil Matic. Saya ganti mobil ping 10 niku lagi niki Pak Matic niku. Tapi ternyata saya baru tahu hikmahnya. Ya. Ini saya baru sadar Pak bahwa oh ternyata jujur kok delalah kok kepengen Matic padahal selama ini tidak suka. Ternyata Allah Maha merencanakan, Maha menskenario Pak. Apa? Besok sampai itu suatu saat akan pergi ke Jakarta, mek terima kepleset nang kamar mandinya bandara, sampean geblak akhirnya tangannya mingsle. Tadi nyetir tangan siji Pak. Kok umpama gak Matic gak iso. Sampai sekarang tidak bisa naik motor saya. Ya. Dan ini sudah 3 kali Pak saya bawa ke dokter itu. Gara-gara apa? Ketika mau sembuh ini saya buka. Ketika saya buka, saya anggap sudah agak baikan. Ketika ceramah, saya kalau ceramah, apalagi pendengarnya serius kata jenengan ngeten niki, khidmat kata jenengan itu semangatnya luar biasa Pak. Gerak-gerak apalagi sama ibu-ibu itu, wah tenang. Oh, dari kula kan sama ibu-ibu, jadi Iwan, idaman wanita. Mak gerak-gerak macam, akhirnya kumat meleh Pak. Kumat sampai 3 kali ini. Alhamdulillah sudah hampir 1 bulan ini. Ini coba. Baru sadar kita. Makanya kita harus sadar betul. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sekarang kita benci sesuatu, tapi kita nanti baru sadar Allah ternyata memberikan kebaikan di balik itu semua. Saya dulu tidak suka mobil Matic itu tidak suka. Ya lah sekali-kali ya mosok gitu. Oh ternyata alhamdulillah bisa ke sana kemari. Sampai ke Jawa Tengah apa. Walaupun juga tetap hati-hati. Ya, ini hadirin sekalian, artinya ini contoh bahwa ketika kita merencanakan dunia untuk dunia, maka jangan berhenti di dunia itu, tapi jadikan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kalau jangan termasuk orang yang alhaakumut takasur. Apalagi kalau sudah al-humazah itu ya Pak ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malam wa'adada. Wong sing uripe mek ngumpulno harta benda tok lali ibadahe. Lali masjide, lali sedekahe, lali infake. Padahal masjid ngeten iki Pak AC penuh ngeten iki. Ini bukan gratisan ya Pak ya. Listriknya berapa juta itu 1 bulan ini. Oke. Ini Pak, ini kalau jenengan tidak mikirkan terus siapa lagi kan gitu. Itu jadikan seperti itu. Nonton kasur, harumnya kayak Masjid Nabawi. Kesejukan kita membawa kita nyaman dalam ibadah. Ini membutuhkan biaya. Karena kalau ada biaya yo biayaan. Itu loh. Jadi ini maka minat dunya lid dunya. Jangan sampai kita jangan yahsabu anna malahu akhlada, menyangka bahwa harta bendanya akan melanggengkannya. Jadi kalau bisa menumpuk harta benda sebanyak mungkin sampai cukup untuk 7 turunan, ngoten nggih. Padahal belum tentu, Pak. Makanya kan banyak orang itu yang ketika jadi aji mumpung itu anaknya dikai perusahaan iki, putune iki, ponakane iki kan ngoten, Pak. Iku jare wong sugih-sugih aku dia enggak tahu roh. Aku ora tahu ngalami ya, Pak. Oh, jenenge gaji saulan 500 juta iki lho. Oh, kita gaji saulan 5 juta direwangi seger, usek-usek geger ya kan. Pak, ini makanya mesti disyukuri mawon hadirin. Yang kelima ya tadbiru syai'in minad dunya lil halali lil istimta'i biha. Ma'al ghaflati anillahi ta'ala. Niki termasuk perencanaan yang dicela oleh Allah, yang dibenci oleh Allah adalah merencanakan sesuatu memang dari rezekinya itu halal ya. Tapi sekedar untuk lil istimta'i biha, untuk berenak-enakan saja. Aku tak tuku mobil ben kemana-mana enak, udan gak kodanan, panas gak kepanasan. Aku tak tuku rumah megah ben ketok jembar dikewah-wahan. Itu lil istimta'. Bahkan disertai dengan ma'al ghaflati anillah, bahkan sampai melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan masih ingat dawuhnya Allah di surah Al-Munafiqun ya Pak ya? Ayat yang ke-9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Wahai orang beriman, la tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian. Ya, amwalukum, gara-gara urusan duniawi kalian, karena harta benda kalian. Wa auladukum, dan juga anak-anak kalian. An zikrillah, dari ingat kepada Allah. Jangan gara-gara sibuk jam sekian kita rencanakan mau kemana, mau bisnis di mana, lupa ibadahnya, lupa masjid at-taqwa. Itu jangan seperti itu. La tulhikum wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang seperti ini termasuk orang yang rugi. Nanti ketika sudah mau datang ajal, baru mereka mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ahadakumul maut, gitu kan. Kemudian mereka mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi kita diperintahkan menginfakkan, Pak. Harta benda yang kita miliki itu hakikatnya untuk dibelanjakan, bukan untuk dikumpulkan. Kita ingat Rasulullah itu seorang yang kaya raya, Pak. Ya. Ketika melamar Khadijah itu tidak seperti anak putu kulon jenengan nikah itu mesti aneh-aneh sing diingin lamaran itu dengan uang misalnya sekarang kan 2019 ya kan 2.900 rupiah. Anaknya uang dirgani orang yang usaha ngantus loh, iya sih. Ya. Jadi mahar itu kalau bisa yang banyak, Pak. Ya, yang banyak. Itu berapa ekor onta itu Rasulullah itu ketika melamar Khadijah itu. Onta itu waktu itu sekelas Toyota, Pak, sekarang. Toyota ya minimal kayak Avanza atau Innova lah. Oh, gak Toyota sing Pajero panas coba jero mboten. Tidak seperti itu. Itu Rasulullah. Tapi ketika beliau mau wafat, yang ditinggalkan apa? Taraktu fikum amroini. Hanya dua yang ditinggalkan Rasulullah. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Bahkan makom beliau sampai sekarang di dalam Masjid Nabawi kan hanya seperti itu, Pak. Lebih megah makomnya Sunan Ampel. Ya, lebih hebat makomnya para orang-orang yang kita walikan di Indonesia. Di sana enggak, Pak. Supaya apa? Supaya tidak melalaikan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin sekalian, maka jangan sampai monggo kula jenengan boleh bekerja, tapi kerja kita untuk ibadah. Akhirnya hasilnya untuk infak sedekah. Jangan sampai ketika kemudian ajal datang, min qabli ayyati ahadakumul maut qala laula akhartani ila ajalin qarib. Bondoku akeh Gusti, ternyata tidak bisa untuk nebus sedikit pun untuk mengakhirkan ajal kami. Andaikan kau mengakhirkan ajal kami ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kau dengan mengakhirkan sedikit saja, saya akan menyedekahkan semua harta saya. Jadi Gusti Allah minal telati wal kasaibi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itulah hadirin. Maka jangan sampai rencana kula jenengan dalam urusan duniawi ini melalaikan ibadah kepada Allah Sang Rabbi kita. Yang terakhir sudah jam 5. Surupnya jam 5 lebih 5 menit ya Pak ya, 4 apa 5 menit. Ada kita yang pun ketinggal, ibu-ibu sudah membagikan departemen permakanan gitu. Memang biasanya ibu-ibu niku ngoten niku Pak. Jadi makanannya itu lebih dulu ibu-ibu. Bapak biasanya ngalah nggih Pak nggih. Ngalah tapi dhisik. Nggih. Sebabnya napa ibu-ibu mesti disian Pak. Sing masak ibu-ibu gitu. Wong masakan nyicipi Pak. Berarti dhisik sapa? Ibu-ibu. Makanya jenengan aja kaget kok ana ibu sing lemu-lemu niku aja kaget Pak. Ana ibu kok kuru niku malah dipertanyakan itu. Nggih, makanya ibu-ibu kok misalnya kok lemu, jenengan ora usah sumelang. Bojo kula niku nggih ngoten. Mas aku tambah lemu. Alhamdulillah. Niku berarti ngestokno nek amplope iki barokah aku. Jadi malah kula guyoni lah timbanganku tambah ora apa-apa. Bisa nang akhirat iku sing mlebu swarga sing timbangane abot. Timbangan amal ibadah. Seperti itu. Artinya ya
Ya wajar Pak, ya apa masak durung mari ngicipi gitu. Ngemil, ngicipi gak terima sak sendok rong sendok Pak. Gawe susu barang ngoten niku mesti ngicipi dhisik ngoten. Anake ganteng dhek sing ngentekno. Kadang dulang bareng ngoten kok anake nggih kali dolenan ta Pak nggih. Ngoten niku. Kesuwen kan. Itu ibu Pak. Makanya ya alhamdulillah syukuri kalau jenengan kagungan istri yang semakin lama semakin gemuk. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Yang terakhir at-tadbiru fi tahsili maksiatin kataati ma'ariyai. Nah ini ketoke niku apik ya, tapi terselubung Pak. Jadi merencanakan sesuatu yang hakikatnya apa itu ketoknya itu ya. Ya kelihatannya koyok ibadah. Ketoknya koyok amal soleh, tapi ternyata di situ ada tahsili maksiatin, menghasilkan suatu maksiat yang kita tidak sadar. Apa itu? Kataati ma'ariyah, yaitu orang yang taat tapi disertai riya. Masya Allah. Rasulullah mengatakan itu adalah syirik al-asghar, syirik yang paling kecil Pak. Allahu Akbar. Kok tujuannya supaya aku tak angkat tangan sempurna, ngono calon mertua aku ben tertarik dikira ahli sholat. Nek perlu tak sedekap diputer-puter di sini. Allah, iya kata dia. Itu taat ma'ariyah. Ya, dan ini loh, apa ndak boleh misalnya ngaji diapi-apikan ketika ngimami? Loh, itu bagus supaya jamaahnya apa? Telaten, khusyuk, bagus ini at-taqwa ini imamnya. Ya tahfidz, ya suaranya tahsin, bagus. Ini betul-betul qori ini. Kalau niku angel suara kula niku kena apik ngeten mboten saged. Beliau qori lah, kula kan korak tadi udah. Dapat iso, Pak. Nyuwun pangestune niki anak kula sing teng ajeng niki pun mulai dididik berani ngimami. Ya, jadi nggih dereng wedale tapi cek tahfidz niki bermanfaat ngoten. Niki termasuk wisudanya derek ya Ustaz Masruri kapanane tegih Al-Qur'an. Ngoten niku upaya kula jenengan gitu. Agar kula jenengan apa? Itu godaan kula jenengan Pak ngeten iki. Ya. Baik jamaah maupun apa itu makmum maupun imam itu hati-hati sekali. Bisa jadi taat kula jenengan itu jangan sampai tercampuri dengan riya, dengan ujub. Riya itu apa? Supaya orang melihat. Ujub itu apa? Supaya di hati kita membanggakan diri, Pak. Itu tidak menunggu orang lain melihat loh. Ini dan orang yang paling di depan ya. Nek jenengan jamaah ngoten enak, Pak. Takmir masjid barang enten iki imam, mubaligh dai niki godaane lebih besar, Pak. Untuk benar-benar menata hati. Wah, aku untuk ngaji tak api-api no ben koyo Pak Ustaz. Itu berbahaya itu. Ya. Oh, aku tak ngaji niru koyo sapa ya? Dai sejuta umat misalnya gitu. Misalnya seperti itu, tujuannya untuk yang lain itu ma'riyah. Itu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak segan-segan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad ya. Nanti ketika hari kiamat orang yang datang dengan ibadah karena riya itu ya, kemudian yaqul Allah berfirman begini. Ya, silahkan datang kalian. Datangi orang-orang yang kalian riyai itu. Datangi orang-orang yang kalian pameri ibadahmu itu. Untuk kemudian mereka membalas amal-amalmu. Saya nggak peduli dengan itu. Sampai segitunya, Pak. Mangkane ngapunten kenapa yang jenengan ngeten iki pakaiannya macam-macam. Tapi tujuannya semata-mata karena Allah. Ibu-ibu nggih ngoten rukuhnya sejak dulu itu rata-rata putih. Supaya apa? Karena ibu-ibu itu identik dengan suka diperhatikan. Makanya sumber hiasan itu kaum wanita. Makanya ibu ini gaya rukuh kebanyakan putih. Itu tandanya hati-hati supaya hati ini bersih dari sifat-sifat riya, pamer, ngoten. Nah sekarang ini akhir-akhir ini ya kayak sing rukuh blonteng, kembang-kembang ngoten nggih. Itu hati-hati loh Bu, nggih.
Dan itu mengingatkan kula jenengan, ibu-ibu gawe ruko putih niku mengingatkan kula jenengan, turi putih, gitu. Di tandurnya kebon agung ngelingno mati kula jenengan dibungkus kain kafan warnane putih. Dadi ojo blonteng ngono kuwi, Mbak. Kembangan ngono kuwi. Lah kembangan apa gak oleh? Ya oleh. Apa meneh nek mburi ana tulisane pesan sponsor, Pak. Allahu Akbar. Coblos nomor sekian. Ada Pak, mau kena sponsor itu ada. Nah, ini sing hati-hati. Nggih, niki termasuk tahsili maksiatin fi taatin liriya. Jadi kita ibadah tapi menghasilkan satu kemaksiatan. Ya Allah, wis ngoten kemawon. Ya mendingan kok jenengan ngeten iki lah, wis apa adanya. Nah jadi kesel ya sembujung kringkingen ya medengkerang wis ngoten mawon wis. Dadi sepenak ngoten mawon nggih. Kok ajaib dalepun tasik terus ya diterusno nek pun ya samene wae wis ngoten mawon. Dadi ndak usah terlalu muluk-muluk nggih. Ngoten nggih mawon, masih ada sekitar 3 menit. Monggo Bapak. Saya lupa namanya, Pak. Monggo. Pak. Oh, Pak Hatta, subhanallah. Nggih, Pak Hatta. Monggo. Pak Mik ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal disampaikan bahwa itu derajat kemuliaan yang utama. Inna wa malaikatahu yusholluna sampai Allah dan para malaikat itu memberi sholawat. Derajat Nabi Muhammad itu di atas, jauh di atas manusia umumnya, bahkan para nabi. Iya. Nah, ini ada dari al-halat seperti yang kita dengan Nur Muhammad. Nah, itu kan bahwa sebelum Allah menciptakan semuanya semesta baik yang alam, goib maupun yang nyata, itu Allah menciptakan Nur Muhammad dulu. Bahkan semuanya itu dari Nur Muhammad. Nah, ini mungkin mohon penjelasannya tentang dari Nabi sendiri, baik Al-Quran maupun. Iya. Matur nuwun Pak Hatta. Ya. Ini langsung ketua takmirnya ini. Nggih, ya Masya Allah. Ini memang banyak Pak. Kitab ada saya ketemukan di kitab namanya Madarijus Su'ud. Ya, Madarijus Su'ud itu di sana menjelaskan bahwa ada alam semesta seisinya ini dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu dibelah jadi 2. Yang separuh ditaruh di aras, yang separuh diperempat lagi. Diparuh lagi. Yang seperempat ini untuk menciptakan Yusuf, yang seperempat ini dibagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu dalam kitab Madarijus Su'ud. Nah, Nur Muhammad ini kemudian ditaruh di aras. Ketika Adam diciptakan, maka Nur Muhammad ini pindah di punggungnya pertama di batuknya. Di batuknya si Adam ini. Malaikat kemudian kerubuti di depannya Adam. Ya, aduh Gusti, apa sih ini? Itu ada Nur Muhammad gitu kata Jibril. Kalau gitu tolong dong dipindah di tempat yang lain. Lah kok didekek nang geger. Begitu kena punggung, malaikat kerubuti nang burine kabeh. Waduh, jangan gitu dong. Akhirnya taruh di jempolnya. Wallahu alam. Ini kisahnya itu. Sampai kemudian ketika Adam nikah dengan Hawa, mas kawinnya pun dengan sholawat namanya Sallallahu ala Muhammad, sehingga disebut dengan sholawat Jibril. Intinya memang ada statement seperti itu. Namun riwayatnya ini Pak yang perlu kita ketahui, riwayatnya masih dipertanyakan. Apa dhaif atau maksimal hasan, tidak sampai derajat sahih. Maksudnya apa? Kalau toh memang itu benar, ya, maka kebenaran itu apa sih susahnya Allah untuk menciptakan nur itu yang kemudian disebut dengan Muhammad, ya. Yang kedua, sehebat-hebatnya, semulia-mulianya Muhammad dengan nur yang namanya Nur Muhammad ini, jangan sampai kemudian kita memperlakukan Muhammad ini wa rasuluh
kawula dan utusane Gusti Allah. Kalau dijejerkan Allah itu hanya semata-mata karena kita bersyahadat, itu harus dua, syahadat tauhid, syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niku. Makanya kalau nanti di pirsani kiai kula niku ngeten. Adabnya kalau masang Allah Muhammad niku ampun diluruskan. Agak ke bawahnya sedikit. Walaupun juga dipandang kok kurang enak ya Pak ya. Dikira kok mencele ngoten nggih. Maka diluruskan. Tapi maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad ini sehebat-hebatnya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah atas wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bahkan ketika Rasulullah memberikan syafaat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula jenengan tidak boleh kemudian kita bersandar kepada Muhammad, sandaran kita tetap kepada Allah. Ngaten Pak. Hati-hati Pak, karena ada sholawat itu yang ya Sayyidi ya Rasulullah, kan? Khud biyadi, pegang tanganku, engkaulah pegangan hidupku, engkaulah sandaran hidupku. Itu sajane mboten oleh Pak. Iku nek gak hati-hati bisa jadi seakan-akan yang memberikan sandaran, yang memperkuat kita bukan Allah tapi Muhammad. Kecuali kalau ngeten, ya Rasulullah panjenengan itu tuntunan saya sehingga membuat saya ini bisa bersandar diri kepada Allah. Itu baru Pak. Makanya sholawat nariyah itu kalau dipahami secara letterlek bisa berbahaya. Sholatan Allahumma sholli apa itu? Iku udah keliru malah Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan wa ujung Padang wa Makassar. Oh my God. Jangan salah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqad. Hati-hati loh. Tanhallu bil uqad itu apa? Yang tanhallu itu cara bahasa nggih kula ngudari. Apa ngudari kok apa ya? Buka, mengurai, pinter ya Bu ya. Biasa buka ini ya. Mengurai. Mengurai sesuatu yang bundel Pak. Ini kalau kita semata-mata sandarkan kepada Muhammad, sirik Pak kita. Sholawat salam yang sempurna kepada Muhammad yang bisa mengurai sesuatu yang bundel. Tanhalul buatang farijubil kurabu, bisa mengeluarkan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang sulit. Itu berbahaya. Makanya kalau sering matur, kalau memang jenengan sering baca sholawat itu, cara memahaminya adalah, ya Allah, sholawat salam ini kepada nabimu, engkau berikan kami sesuatu yang bundel ini jenengan urai ya Allah, kembalinya tetap kepada Allah. Itu sangat-sangat hati-hati Pak. Nah, amrih amane jenengan boten saged memapan noniku, lah niku sebaiknya tidak usah dibaca. Apalagi kalau jumlah tertentu Pak. Itu bisa mendatangkan jin itu. Ya, saya pernah dapat ijazah itu 4.444 Pak. Sholawat nariyah. Itu puncaknya saya amalkan ketika tahun 98 akhir saya calon kepala desa. Setiap malam Jumat Pak 4.444 dengan minta tolong seluruh jamaah sekian ratus orang. 4.444. Alhamdulillah calon kepala desa kalah. Itu ternyata setelah saya teman-teman ngomong sama teman-teman yang ahli ruqyah itu Pak ya, itu ternyata sholawat itu mengandung unsur pemanggilan jin. Ya, dan hati-hati orang yang memanggil jin, kalau perlu ada pengaruh-pengaruh itu dikeluarkan kok gitu. Akhirnya apa? Malas ibadah, suka emosi, pikiran sumpah, zikir angel, maca Quran sulit, tapi di dangdutan semangat. Biasanya gini kula niku ngoten niku Pak. Kalau zikir niku wangel. Tapi nek kon muni aku mundur alon-alon muapal kabeh. Wis ibuke nyaut, entah apa yang merasukimu nek ya. Rusak apa nanti. Ini gitu Pak hatanya. Jadi Masya Allah kesempurnaan yang jelas gini aja. Kita menyikapinya semua dalil tentang kesempurnaan Nabi Muhammad. Yang jelas Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna,
bahkan lebih sempurna daripada para nabi, apalagi kita semuanya. Namun demikian kesempurnaan beliau adalah atas izin dan kudrah iradah Allah. Bagaimanapun juga beliau adalah hamba dan utusan Allah yang kita ikuti risalahnya, kita imani kenabiannya, dan kita harapkan nanti bersama-sama beliau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian. Sudah jam 5 lebih 11 menit. Sudah masuk waktu syuruk. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, warhamhum kama rabbawna shighara, wa limasyayikhina wa liulama'ina wa limuallimina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma sallimna wal muslimin wansurna wal muslimin wansur man nasaraddin wa khudhul man khadhara al muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi kulli hal wa fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hawaijana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana wa sahih ajsadana wa shfi mardana wa wasi' arzaqana ya Allah, wa taqabbal du'ana wa taubatana ya Allah, wa yassir umurana min umurid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau yang pengasih penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami, jamaah Masjid At-Taqwa. Ya Allah, Bapak Ibu yang mulia, yang setia di bawah sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa ayah ibu kami, orang tua kami. Sayangi mereka ya Rabb, mereka yang berjasa kepada kami atas Taumu ya Allah. Dengan tulus mereka membimbing kami, mendidik kami, mengasuh kami. Kami belum bisa membalas apa-apa selain doa ya Allah. Orang tua yang masih bersama kami ya Allah, semoga Allah berkenan selalu memberikan kesehatan ya Allah, umur panjang. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Berikan orang tua kami kebahagiaan dengan zikir kehadirat-Mu, semakin dekat kepada-Mu ya Allah. Orang tua yang senantiasa semakin Kau sayangi ya Allah. Kami anak-anaknya yang bisa mendoakan mereka ya Allah. Sedangkan orang tua kami yang sudah berada di alam barzah, hanya doa yang kami berikan untuk mereka. Ampuni dosa-dosa mereka, terimalah amal-amal mereka ya Allah. Jadikan alam kuburnya sebagai bagian nikmat surga-Mu ya Allah. Jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Di tengah situasi kondisi yang penuh fitnah ini ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar ya Allah, dan mudahkan kami untuk mengikutinya, melaksanakannya, menjalaninya ya Allah. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, yang salah, yang rusak itu rusak ya Allah. Dan mudahkan kami untuk menjauhinya, menghindarinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan kajian pagi hari ini ya Allah, meskipun sedikit bisa kami amalkan dalam kehidupan kami ya Allah. Agar hidup kami senantiasa semata-mata bersandar kepada-Mu ya Allah, bukan yang lain.
Engkau sayangi kami, Engkau ridhoi kami ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami sebelum lengkap amal-amal kami ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, hidup yang sekali ini ya Allah, hidup yang singkat ini ya Allah, jadikan hidup yang barokah, hidup yang istiqomah ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak cucu kami, generasi kami yang ahli sholat, ahli ibadah, ahli akhlakul karimah ya Allah. Mudahkan kami berziarah ke makam Madinah ya Allah, berziarah ke makam Rasulmu ya Allah, bisa tawaf ke Ka'bahmu ya Allah, melontar jumrahmu ya Allah. Apapun cara Engkau yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, andaikan suatu saat nanti dengan cara apapun dimanapun Engkau ambil nyawa kami ya Allah, jangan Engkau ambil nyawa kami kecuali dalam keadaan muslim ya Allah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman ya Allah, dan dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Ya Allah, jadikan hidup kami hidup yang mulia. Di akhir kata kami nanti kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita kaji bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya, dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri saya pribadi yang penuh kekurangan. Mohon dimaafkan dan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi di season berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.